Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, kembali lagi di CVP Talk Zone bersama saya Diarti. Viewers, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kami, yaitu Pak Soleh selaku Kepala Asrama MAN 22 Jakarta. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Saya sehat, alhamdulillah Bapak. Baik. Semangat Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Nah Pak, seperti yang kita lihat hari ini, dari tadi pagi kan ada kegiatan penerimaan murid baru khusus asrama ya. Boleh nih Pak dijelaskan lebih lanjut sebenarnya apa itu PMB? Oke. Sebelumnya terima kasih Diarti. Jadi PMB ini kan bagian dari proses untuk seleksi tes calon siswi asrama MAN 22 Jakarta Barat. Kalau tahun sebelumnya namanya PPDB. Kalau saat ini tahun ini berubah nama menjadi PMB, penerimaan murid baru. Jadi proses ini memang sudah berjalan, kita siapkan dari jauh-jauh hari, malah di bulan Januari sudah siapkan semuanya sampai puncaknya ya hari ini dan besok. Oke. Kalau dari segi persiapannya sendiri apa aja nih Pak yang dipersiapkan dari para panitia? Iya, yang jelas persiapannya harus matang ya karena kita menyeleksi secara offline langsung, kemudian juga mencari bakat-bakat dan bibit-bibit yang unggul yang akan kita terima di sini. Persiapannya mulai dari bulan Januari, pendaftaran, kemudian juga sosialisasi ya melalui biasa kalau sekarang kan sosialisasi melalui sosial media, kemudian dari wali murid yang mereka sampaikan ke saudaranya, teman tetangga dan lain sebagainya sampai sekarang lah persiapannya sudah alhamdulillah matang sih, sudah tingkat actionnya hari ini selesai dari pagi, insya Allah besok lanjut lagi gitu. Alhamdulillah. Kalau dari segi prosedurnya sendiri, proses PMB hari ini bagaimana nih Pak? Kalau prosedur sosialisasi di bulan Januari, artinya sebelum keluar tanggal dan lain sebagainya kita pun sudah ada rapat koordinasi dengan Kanwil terkait dengan persiapan PMB asrama. Kita sudah siapkan juga untuk pendaftaran. Jadi ketika itu dibuka untuk pendaftaran, dan pendaftaran itu siapapun boleh daftar mengisi link yang kita siapkan. Kemudian ditutup di tanggal 23 Maret bulan lalu. Kemudian persiapan untuk tes dan lain sebagainya sampai terkumpul ada 80 orang calon santriwati asrama tahun ini ya? Tahun ini terbanyak, dan itu pun di luar jadwal. Banyak yang masih nanya-nanya masih buka atau tidak. Sampai hari ini pun tadi ada orang tua yang datang mau mendaftar anaknya, padahal ya sudah kita tutup. Hari ini malah sudah tes secara offline gitu. Artinya animo masyarakat itu alhamdulillah banyak. Kalau dulu kita mencari, sekarang kita dicari sama mereka. Oke, jadi memang setiap tahun tuh ada kenaikan jumlah pendaftar ya berarti? Alhamdulillah setiap tahun naik terus. Tahun ini lebih banyak, malah drastis naiknya daripada tahun kemarin. Kira-kira kenaikan pendaftar ini ada faktor tersendiri nggak nih Pak dari asrama? Kalau Bapak melihatnya karena kita banyak mencetak atau alumni kita juga sudah banyak di masyarakat. Kemudian juga MAN 22 madrasah itu sudah banyak dikenal oleh orang banyak dan dipilih untuk menjadi destinasi selanjutnya dalam pendidikan. Dan boarding juga jumlahnya juga tidak terlalu banyak di Jakarta. Mereka juga ingin belajar atau ingin anaknya itu di samping belajar ilmu umum, lebih ingin juga fokus terhadap ilmu agama. Karena itu kan memang cikal bakal anak untuk masa depan lah. Agamanya harus kuat. Di samping itu juga kan kita tidak hanya sekedar agama gitu ya. Terutama di ini juga fokus kita dalam Al-Quran, tahfiz. Mungkin orang tua juga banyak melihat itu sehingga menjadi favorit lah untuk mereka tuju selanjutnya. Alhamdulillah, berarti dari segi prestasi juga ada kenaikan ya? Iya, prestasi ada. Tahun lalu juga termasuk tinggi juga.
OSN juga kita masuk, kemudian juga lomba matematika nasional juga alhamdulillah dari asrama juga ada. Kemudian juga alumni kita ya salah satunya memang mayoritas ke perguruan tinggi negeri. Ada satu yang ke Turki tahun lalu. Alhamdulillah. Diterima di sana. Jadi alhamdulillah. Jadi semakin meningkat. Karena memang ini banyak faktor, terutama ya mungkin salah satunya adalah doa dari semuanya yang ada di sini. Pasti alhamdulillah. Oke. Kita kembali ke PMB-nya sendiri. Kalau jalur pendaftarannya itu ada apa aja nih Pak? Iya. Tahun ini kita rubah formatnya. Iya. Kalau tahun lalu kan pendaftaran jalur umum, tes semuanya sama. Kalau tahun ini ada jalur umum, ada juga jalur prestasi. Nah, prestasi ini dibagi menjadi 3. Prestasi keagamaan, prestasi akademik, dan prestasi non akademik. Karena kita ingin mensortir itu, ingin melihat mereka-mereka yang punya bakat di bidangnya masing-masing sudah terlihat ketika pendaftaran. Dan terbukti ketika tes hari ini tadi, itu kita melihat banyak yang daftar melalui prestasi, dan itu terlihat ketika wawancara, kemudian ketika kita tes seleksi dan lain sebagainya, kemampuan mereka sudah terlihat karena kita sudah mengetahui itu melalui form pendaftaran yang mereka isi. Perbedaan masing-masing jalur apa nih Pak? Perbedaannya kalau jalur umum, mereka yang contoh misalkan belum pernah mengikuti lomba apapun, tapi ingin masuk ke asrama 22, kemudian juga mungkin tidak punya hafalan di tahfiznya, tapi boleh untuk masuk ke sini. Mungkin ada kemampuan-kemampuan yang lain yang dimiliki. Salah satunya ya harus mengikuti tes IMLA. Kemudian mereka yang masuk jalur umum mengikuti tes dari tes CAT juga, kemudian tes lisan Al-Quran terutama. Jadi itu yang untuk masuk ke jalur umum. Untuk jalur prestasi ya karena memang sudah dikuatkan dengan bukti sertifikat. Jadi mereka misalkan hafal 28 juz dibuktikan dengan surat atau sertifikat dari lembaga tertentu yang mengeluarkan. Itu pun tidak serta-merta kita melihat 24 juz selesai, tidak. Tapi kita tanyakan kembali mungkinnya berapa juz. Dan kita tes per juz itu 3 pertanyaan. Jadi kalau misalkan hafal 30 juz, ya 1 juz 3 pertanyaan dikalikan 30. Jadi lama ya. Lumayan ya, iya. Lama. Jadi prosesnya. Memang untuk mensortir itu ya begitulah modelnya. Ada juga yang akademik, misalkan dia OSN nasional, itu dibuktikan dengan sertifikat. Karena itu kan dengan sertifikat kita melihat ternyata memang ini ada bakat di situ. Kemudian juga non akademik, misalkan dia pernah ikut lomba misalkan taekwondo, atau lomba menyanyi juara nasional tingkat SMA dan sederajat, itu juga kita pertimbangkan juga. Artinya bakat-bakat itu yang secara umum kita melihatnya ternyata bakat anak tuh banyak tidak hanya di satu bidang saja, banyak bidang. Nah, banyak bidang itulah yang nanti kita akan kelola kembali untuk ya mudah-mudahan itu menjadi prestasi bagi MAN 22 Jakarta terutamanya. Amin. Berarti memang setiap anak punya potensinya masing-masing dan disortir dari situ gitu ya Pak. Oke. Kalau dari jalur reguler sendiri kan tadi diadakan tes CAT, benar? Iya, betul. Bisa dijelaskan tes CAT ini meliputi materi apa aja nih Pak yang dinilai? CAT ini karena mereka umum, maka tesnya itu ada beberapa mata pelajaran yang kita ujikan, mereka jawab. Ada di pendidikan agama Islam dasar, kemudian juga ada di bidang sains, kemudian matematika dasar, kemudian juga ada di keagamaan, fikihnya, akidahnya, kemudian juga SKI-nya, semuanya serba pendidikan dasar semua untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan mereka di bidang-bidang tersebut. Gitu. Jadi ya untuk mengukur saja kemampuan mereka. Oke. Kan berarti banyak ya aspek yang dinilai dan dites. Jadi dari serangkaian hal tersebut, apa yang jadi
tolak ukur nih, jadi sehingga seorang siswi bisa dinyatakan lolos PMB? Apa yang dinilai gitu? Tolak ukur kita sebenarnya hasil tes seleksinya itu salah satunya Al-Quran. Kalau Al-Qurannya sudah baik, sudah bagus, ya yang lain juga bagus, itu bisa jadi pertimbangan kami. Tapi kalau misalnya Al-Qurannya saja sudah kurang bagus, ya itu juga jadi pertimbangan. Apakah bisa lolos atau tidak gitu. Jadi memang yang utamanya Al-Quran, karena kan basic kita di sini ya ininya di tahfiz. Kalau misalkan bagaimana tahfiznya mau ngafalin Quran kalau bacaannya masih berantakan gitu kan. Walaupun sebenarnya di kita juga ada apa namanya kelas tahsin khusus gitu ya. Kalau tahfiznya belum begitu lancar, bacaannya belum begitu lancar betul, misalkan kurang-kurang, kita masuk kelas tahsin. Yang punya misalkan apa namanya kemampuan prestasi di bidang akademik, ya bagus di bidang matematika, tapi di Al-Qurannya masih kurang sedikit-sedikit. Nah itu masuk kelas tahsin dulu, karena ada bidang prestasi yang lain yang dia miliki. Tahsin ini bagaimana ya Pak? Maaf. Tahsin ini untuk mengajarkan cara baca Al-Quran dengan baik dan benar, tajwidnya, makharijul hurufnya, dan lain-lain. Memang disediakan ya di asrama? Iya, ada guru khusus untuk kita apa namanya waktu khusus dan khusus untuk mereka yang untuk tahsin itu. Oke, baik. Kalau tahun ini dari tadi 80 pendaftar ya? Yang akan diterima berapa anak nih Pak? Dari 80 pendaftar yang diterima hanya 20 saja? Iya. Sedikit ya Pak? Sedikit. Emang setiap tahun 20 atau bagaimana? Setiap tahun bervariasi sih. Untuk apa namanya nominalnya itu. Tahun lalu 24, tahun ini 20, tahun besok bisa nambah, bisa berkurang. Karena kita melihat kapasitas kamarnya. Kalau kamarnya mencukupi, kelas mencukupi. Gitu. Jadi memang kekurangan kita di kamar, satu kamar masih kurang. Kalau misalkan kamar satu itu tersedia, maka semua rata 24 per tahun. Tapi karena kamarnya itu kurang, maka ya bervariasi juga jumlah yang kita terima. Di tahun ini 20, tahun lalu 24. Tahun besok bisa berkurang lagi. Menyesuaikan setiap tahun seperti ya. Yes. Kalau tadi saya juga lihat ada sesi wawancara dengan orang tua, dengan muridnya juga. Kira-kira dalam wawancara itu membahas apa nih Pak? Wawancara itu biasanya hubungan anak dengan orang tua seperti apa, dan itu juga sifatnya kan private gitu ya. Kemudian orang tua dan anak apa namanya masih tinggal satu rumah atau tidak gitu kan. Karena kalau misalkan mohon maaf ada apa namanya antara orang tua dengan anak terpisah tinggalnya, berarti kan ada sesuatu di hubungan keluarga itu gitu. Jadi yang apa namanya yang menjadi ini kan anaknya yang kasihan. Terus kemudian juga di situ ada terkait dengan apa namanya anak alergi di bidang makanan apa, kemudian juga punya riwayat penyakit apa. Gitu. Jadi itu nanti pertanyaan-pertanyaan itu menyesuaikan untuk menu makanan mereka. Kalau misalnya alergi telur, maka setelah pas waktu menunya telur, untuk anak yang alergi ini kita akan masak menu yang lain. Gitu. Berarti setiap siswa ada perbedaan sendiri mungkin ya? Jadi satu lauk, cuma ada beberapa yang alergi lauk itu kita akan buatkan lauk yang lain. Sampai sedetail itu kita pikirkan untuk mereka. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Mungkin sampai sini dulu kali ya Bapak obrolan kita. Terima kasih banyak atas informasi. Informasi yang telah disampaikan. Tapi sebelum kita tutup, boleh Bapak sampaikan harapan Bapak atau pesan Bapak dari dilaksanakannya kegiatan PMB hari ini. Jadi pesan Bapak untuk semuanya juga, PMB ini merupakan langkah untuk menjaring atau mencari calon santriwati yang unggul segala macam. Yang jelas dari 80 itu ada yang pasti keterima, ada yang tidak diterima. Bisa jadi yang belum diterima di MAN 22 Jakarta Barat di asrama utama
dia akan mendapatkan tempat yang lebih baik dari sini. Amin. Seperti itu. Yang nanti akan diterima di asrama Mandiri Jakarta Barat, ya terbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin ya rabbal alamin. Ya udah, terima kasih banyak Bapak Saleh atas Sama-sama, Diarti. waktu dan jawabannya. Baik viewers, itu tadi hasil obrolan saya dengan Bapak Saleh selaku Kepala Asrama juga panitia kegiatan PMB kali ini. Sampai jumpa di CVP Talk Zone berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.